Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam bilangan caca yaitu yang pertama membaca bilangan caca hingga 1 juta. Yang kedua menulis bilangan caca hingga 1 juta. Yang ketiga menentukan nilai tempat bilangan caca hingga 1 juta. Next. Nah, ini. Bagaimana cara membaca bilangan ini? Ada yang bisa? Coba. Bisa. 685.713. Ya, 685.713 ya. Letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat mulai angka paling kanan atau satuan berlanjut ke kiri, puluhan, ratusan, ribuan, dan ratus ribuan. Yang kedua membaca menggunakan gabungan angka dan kalimat berdasarkan ketentuan membaca bilangan ratusan. Ya, ini yang nomor 6 ini letaknya di mana? Ratus ribuan. Yang ini ya, yang 6 ini ya, letaknya di mana? 100 ribuan. Yang 8 10 ribuan. Yang 5 5 ribuan. Yang 7 ratusan. Yang 1 puluhan. Yang 3 satuan. Jadi dibaca 685.713. Next. Nah ini bagaimana cara membaca bilangan itu? Tuliskan bilangan pada tabel nilai tepat, kemudian baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. 8 itu letaknya di mana? 100 ribuan. Nomor yang 2 10 ribuan. Yang 6 ribuan. Yang 0 berapa? Ratusan. Yang 2 puluhan. Yang 4 satuan. Jadi dibaca bagaimana? 826.024. Next. Angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 826.024 tidak dibaca. Karena angka 0 itu apa? Akan tetap bernilai 0 meskipun menempati nilai tempat ratusan. Tidak hanya ratusan, meskipun ribuan tidak dibaca ya. Karena angka 0 itu tetap bernilai 0. Next. Bagaimana cara membaca bilangan itu? 1 juta. Contohnya ya, 1 juta. Tuliskan bilangan pada tabel nilai tempat, kemudian baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Nomor 1 tempatnya di mana? Jutaan. Yang 0 ratus ribuan. Yang 0 lagi 10 ribuan. Yang 0 lagi yang 0 ya, meskipun ini tempatnya di ratus ribuan, 0 itu tetap tidak dibaca, nilainya tetap 0. Cut. Oke, kita kan tadi sudah belajar tentang bilangan caca ya, tentang angka-angka 1 sampai 1 juta. Di situ angka itu ada kaitannya dengan program-program coding. Kalian tahu coding nggak? Program-program dalam komputer. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menggunakan kayak Gemini, ChatGPT itu. Nah, itu yang dinamakan dengan coding. Kita bandingkan yang namanya ChatGPT, Gemini AI itu mesin apa namanya? Mesin cerdas. Mesin cerdas itu kerjanya bagaimana? Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sekarang mesin non cerdas apa saja yang termasuk mesin non cerdas? Kayak apa saja tadi? Kulkas, terus mesin cuci itu ya. Hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap, mengikuti intervensi manusia. Ini bawahnya. Next. Nah itu. Berikut ini ada beberapa contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. KA itu apa? Kecerdasan artifisial. Yang pertama, asisten virtual seperti Google Assistant. Nah ini pernah menggunakan itu nggak di HP kalian? Untuk mencari misalkan lagu atau di YouTube mencari video gitu ya, menggunakan Google Assistant yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm,
dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan menggunanya. Contoh, jika sering menelpon orang tua pada malam hari, KA bisa menyarankan panggilan otomatis pada waktu tersebut. Kemudian itu KA chatbot, layanan pelanggan otomatis yang biasanya ada di aplikasi belanja daring ataupun layanan konsumen yang memiliki kemampuan untuk memahami pertanyaan pelanggan dan memberikan jawaban otomatis. Contohnya itu, jika konsumen bertanya bagaimana cara mengembalikan barang, chatbot akan langsung memberikan langkah-langkahnya tanpa perlu menunggu bantuan manusia. Oke anak-anak, pagi hari ini kita tadi sudah belajar tentang bilangan gacah ya, untuk masuk angka-angka dan mengaitkannya dengan coding. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian tahu bedanya tadi apa? Mesin cerdas dan non cerdas, dan juga bilangan gacah. Ya, terima kasih. Selamat pagi.